Halo, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis implementasi strategi cost leadership pada PT Indofood ditinjau dengan teori Porter. Pertama, kami akan membahas mengenai kondisi eksternal PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan analisis PESEL untuk melihat bagaimana faktor lingkungan eksternal mempengaruhi penerapan strategi cost leadership serta kemampuan agility dan adaptasi perusahaan. Sisi politik, industri makanan dan minuman sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, terutama terkait keamanan pangan dan sertifikasi halal. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk makanan wajib bersertifikasi halal dan diberlakukan penuh sejak 18 Oktober 2024. Hal ini menuntut Indofood untuk memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi ini memenuhi standar halal agar terhindar dari sanksi. Selain itu, kenaikan UMR yang terjadi hampir setiap tahun meningkat biaya tenaga kerja, sehingga mendorong Indofood untuk meningkatkan efisiensi melalui otomisasi dan skala ekonomi. Kebijakan impor serta dinamika geopolitik global juga mempengaruhi biaya bahan baku. Respons cepat Indofood terhadap regulasi ini mencerminkan agility perusahaan dalam menjaga strategi cost leadership. Aspek ekonomi, inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan volatilitas ekonomi global pada periode 2022 hingga 2024 berdampak pada kenaikan harga bahan baku utama seperti gandum, minyak sawit, dan kedelai. Kondisi ini menekan biaya produksi dan margin perusahaan. Di sisi lain, daya beli masyarakat segmen menengah ke bawah juga terpengaruh inflasi, sehingga Indofood dituntut fleksibel dalam pengelolaan harga dan biaya. Meskipun demikian, industri makanan Indonesia tetap tumbuh kuat didorong oleh populasi besar dan urbanisasi. Indofood memanfaatkan skala produksi dan jaringan distribusi luas untuk menjaga volume penjualan yang menunjukkan implementasi cost leadership yang adaptif. Faktor sosial, mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif dan memiliki gaya hidup yang dinamis sehingga cenderung memilih makanan yang praktis dan terjangkau. Hal ini mendorong tingginya permintaan terhadap mie instan dan makan kemasan yang menjadi produk utama Indofood. Selain itu, preferensi konsumen Indonesia terhadap rasa gurih dan pedas mendorong Indofood menghadirkan berbagai varian rasa lokal. Namun meningkatnya kesadaran kesehatan membuat konsumen lebih selektif terhadap kandungan gizi, sehingga Indofood merespons dengan inovasi produk yang lebih sehat tanpa mengorbankan harga yang ditunjukkan agility dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan perubahan preferensi konsumen. Faktor teknologi berperan penting dalam mendukung strategi cost leadership Indofood. Otomisasi dan teknologi produksi memungkinkan efisiensi biaya serta produk skala besar. Digitalisasi rantai pasok dan logistik juga membantu perusahaan lebih cepat merespon permintaan pasar. Selain itu, pemanfaatan e-commerce dan digital marketing memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Meskipun membutuhkan investasi teknologi yang besar, pemanfaatan teknologi ini mencerminkan kemampuan adaptasi Indofood dalam menjaga daya saing di industri FMCG. Di sisi legal, Indofood harus mematuhi berbagai regulasi terkait keamanan pangan, label gizi, halal, dan perizinan perusahaan. Kepatuhan hukum menuntut kontrol kualitas yang ketat dan berpotensi meningkatkan biaya operasional. Namun, kemampuan Indofood dalam merespon perubahan regulasi secara cepat justru memperkuat kepercayaan konsumen dan citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa faktor legal tidak hanya menjadi pembatas, tetapi juga mendorong adaptasi strategi cost leadership secara berkelanjutan. Yang terakhir, faktor lingkungan semakin berpengaruh seiring meningkatnya tuntutan keberlanjutan. Indofood menghadapi tantangan untuk mengelola limbah energi, emisi, dan kemasan ramah lingkungan. Skala produksi besar menuntut efisiensi air, energi, dan logistik, sementara konsumen semakin peduli terhadap produk berkelanjutan. Meskipun memerlukan investasi green technology, respon keberlanjutan Indofood menunjukkan agility perusahaan dalam menjaga efisiensi biaya sekaligus memperkuat keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi secara keseluruhan, hasil PESEL menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu merespon dinamika lingkungan eksternal melalui strategi cost leadership yang didukung oleh agility dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Untuk analisis SWOT-nya PT Indofood, yang pertama kekuatannya. PT Indofood memiliki skala ekonomi yang sangat besar. PT Indofood juga memiliki integrasi vertikal yang kuat, jaringan distribusi nasional yang luas dan efisien, portofolio merek yang kuat, dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang juga budaya organisasi yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Untuk kelemahannya, PT Indofood memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas utama tertentu, kompleksitas organisasi yang tinggi, inovasi produk cenderung incremental, dan ketergantungan pada pasar domestik. Untuk peluangnya, PT Indofood memiliki peluang dalam pertumbuhan permintaan produk pangan terjangkau, pemanfaatan teknologi digital dan otomatisasi, diversifikasi ke produk sehat dan bernilai tambah, dan ekspansi pasar ekspor. Untuk ancamannya, PT Indofood memiliki ancaman berupa fluktuasi harga bahan baku global, persaingan ketat dari pemain lokal dan global, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta perubahan preferensi konsumen. Berikut ini adalah hasil competitive profile matrix dari 3 perusahaan yaitu Indofood, Wings Group, dan Mayora. Dari hasil tersebut, Indofood mendapatkan skor yang paling tinggi yaitu 3,55 yang menunjukkan bahwa Indofood memiliki posisi kompetitif paling kuat dibandingkan dengan Mayora dan Wings. Mayora mendapatkan skor 3,30 yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi kompetitif yang kuat meskipun secara keseluruhan masih berada di bawah Indofood. Sedangkan Wings Group mendapatkan skor 2,85 yang menunjukkan bahwa secara kompetitif, perusahaan menghadapi keterbatasan dalam inovasi dan loyalitas konsumen sehingga posisinya relatif lebih lemah dibandingkan Indofood dan Mayora. Oke, metode penelitian. Jadi pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, deskriptif dengan studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan tahunan Indofood dari periode 2022 hingga 2024 sebagai sumber data utama penelitian ini. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari website resmi perusahaan, Bursa Efek Indonesia, serta juga jurnal ilmiah dan publikasi yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.
Data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan implementasi strategi Indofood terhadap teori cost leadership menurut Porter, serta mengkaji peran agility dan adaptasi sebagai mekanisme pendukung strategi tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah generic strategies atau teori Porter yang dikemukakan oleh Michael E. Porter yang menjelaskan bahwa keunggulan bersaing suatu perusahaan dapat dicapai dengan adanya posisi strategis yang jelas dalam suatu industri. Contohnya seperti cost leadership, differentiation, dan juga fokus. Strategi yang dipilih pada penelitian ini adalah cost leadership, di mana strategi ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menjadi perusahaan produsen dengan biaya terendah dalam industrinya tanpa mengorbankan kualitas yang diterima oleh pasar. Penelitian ini juga didukung dengan 5 artikel penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian Ardiansyah et al. Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Indofood memiliki kemampuan adaptif melalui strategi globalization, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, dan juga peningkatan fleksibilitas SDM yang mencerminkan strategic agility dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan perusahaan beradaptasi secara efektif terhadap dinamika pasar global. Penelitian oleh Sarjono et al. Juga menyatakan bahwa Indofood memiliki ketahanan strategis melalui respon cepat ketika menghadapi pandemi, meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas supply chain, dan juga menjaga basis biaya rendah tapi tetap mempertahankan pangsa pasar. Adaptasi ini sesuai dengan strategi cost leadership yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan dilakukan untuk mempertahankan efisiensi biaya dan kelangsungan operasional perusahaan. Selain itu, penelitian oleh Berliana et al. Juga menyatakan bahwa Indofood pada masa pandemi melakukan diversifikasi produk, optimalisasi supply chain, memanfaatkan digital marketing yang merupakan dukungan dalam menyesuaikan cost leadership pada era digital dan perilaku konsumen yang baru. Sari dan Prabowo 2025 juga menyatakan bahwa persaingan industri yang semakin ketat dan dinamis menunjukkan Porter's Five Force sebagai kekuatan kompetitif dalam menghadapi tekanan eksternal yang menuntut Indofood untuk terus beradaptasi agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing. Sejalan dengan penelitian Abdurrahman et al. 2024 yang mengatakan bahwa Indofood menggunakan strategi kompetitif dalam menghadapi persaingan global yang sesuai dengan prinsip dari cost leadership pada teori Porter yang berfokus menekan biaya tapi tetap mempertahankan kualitas produk. Lingkungan bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk beradaptasi cepat terhadap perubahan eksternal agar tetap bertahan secara kompetitif di pasar global. Untuk bab pembahasan, strateginya berdasarkan hasil yang dianalisis dari laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur dari periode tahun 2022 hingga 2024, perusahaan ini memang secara konsisten menerapkan strategi yaitu cost leadership melalui integrasi vertikal, skala ekonomi, dan jaringan distribusi yang luas. Strategi ini juga memungkinkan Indofood untuk mengendalikan biaya secara menyeluruh di sepanjang rantai nilai, serta juga mempertahankan harga yang kompetitif di industri FMCG. Namun, implementasi strategi cost leadership ini tidak bersifat statis, jadi perusahaan juga menunjukkan kemampuan agility dan adaptasi mereka dalam merespon dinamika pasar, seperti fluktuasi harga bahan baku ataupun tekanan inflasi, serta perubahan pada daya beli dan preferensi dari konsumen. Hal ini terlihat dari adanya diversifikasi produk, penyesuaian ukuran kemasan, serta fleksibilitas harga yang dijalankan tanpa menggeser fokus utama pada efisiensi biaya. Jadi dengan demikian, praktik strategi Indofood tetap selaras dengan teori Porter, di mana agility dan adaptasi berperan sebagai mekanisme pendukung dalam memperkuat implementasi dari cost leadership, bukan hanya sebagai strategi yang bersaing terpisah. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu strategi cost leadership PT Indofood pada dasarnya telah sesuai dengan teori Porter yang tercermin dari pemanfaatan skala ekonomi, integrasi vertikal melalui konsep total food solutions, produksi massal, serta jaringan distribusi yang luas, sehingga memungkinkan pengendalian biaya di sepanjang rantai nilai. Struktur strategic business group yang saling terintegrasi juga memperkuat efektivitas pengendalian biaya lintas unit bisnis dan berdasarkan laporan tahunan 2022 sampai 2024, strategi ini terbukti mampu menjaga stabilitas kinerja operasional dan keuangan meskipun menghadapi tekanan eksternal. Namun dalam praktiknya, implementasi cost leadership Indofood dijalankan secara lebih adaptif melalui penyesuaian produk, ukuran kemasan, dan fleksibilitas harga yang berpotensi meningkatkan kompleksitas biaya tetapi tetap terkendali melalui pengelolaan operasional yang kuat. Dengan demikian, strategi cost leadership Indofood selaras dengan teori Porter pada aspek fundamental dan diperkuat oleh agility dan adaptasi sebagai mekanisme pendukung agar tetap relevan di industri FMCG yang dinamis.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, PT Indofood disarankan untuk terus memperkuat pengendalian biaya melalui inovasi proses dan optimalisasi integrasi antar strategic business group agar strategi cost leadership tetap berkelanjutan. Di sisi lain, agility dan adaptasi yang telah diterapkan perlu dikelola secara terarah agar tidak meningkatkan kompleksitas biaya dan risiko stuck in the middle, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pendukung efisiensi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.